Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sahabat-sahabat semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa dahulu, minta kepada Allah yang Maha Kuasa agar kita semuanya dimudahkan dalam belajar dan mendapatkan ilmu yang manfaat barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, teman-temanku semuanya, sebelum pembelajaran kita mulai, mari saya absen dahulu. Atina, hadir pada Atina. Hadiroh. Ineke, Hadir. Fatimah. Said. Fatimah apa? Sakit perut. Ya, kita doakan semoga Fatimah cepat sembuh dan bisa belajar bersama-sama lagi ya. Kemarin dalam permulaan kita sudah mengenalkan tentang masalah apa itu namanya hadis, apa itu namanya Al-Quran. Sekarang coba kita review pertanyaan kemarin. Siapa yang tahu artinya hadis? Saya Pak. Ya, coba bukan. Hadis itu perkataan, perbuatan, persetujuan dan sifat fisik, sifat akhlak Nabi Muhammad SAW. Tuh. Siapa yang tahu tentang Al-Quran? Definisi Al-Quran. Namanya siapa namanya? Ya, coba. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dengan lafaz dan makna sekaligus. Berbahasa Arab, diriwayatkan secara mutawatir, membacanya bernilai ibadah dan diawali dengan surat Al-Fatihah serta diakhiri dengan surat An-Nas. Tuh. Baiklah teman-teman semuanya, untuk pembelajaran hari ini yaitu pertemuan yang kedua kali kita mencari pintu gerbang dan inti surat Al-Quran dari surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu ada berapa ayat? 7 semuanya. Coba sebutkan ayat yang pertama membaca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu merupakan bagian ayat yang pertama Al-Fatihah. Ada lagi yang mengatakan yang pertama adalah Alhamdulillah, seperti itu. Tapi yang kebanyakan kalau yang sahih adalah Bismillah itu merupakan ayat pertama dari Al-Fatihah. Mengapa Al-Fatihah begitu istimewa? Karena Al-Fatihah itu merupakan Ummul Quran. Disebut itu Al-Quran karena merangkum tema utama tauhid, ibadah dan petunjuk moral. Kemudian juga sebagai frekuensi dalam sholat, wajib dibaca beberapa kali setiap hari. Inti ritual yang mengulang kesadaran akan hubungan hamba dengan Tuhannya. Jadi Al-Fatihah ini merupakan inti dalam sholat. Ketika kita sholat, wajib membaca Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah ini bagi orang Islam
ketika satu hari satu malam wajib membaca Fatihah 17 kali. Itu waktu zuhur 4 kali, asar 4 kali, kemudian maghrib 3 kali, kemudian isya 4 kali, subuh 2 kali. Kemudian esensi tauhid dan petunjuk. Al-Fatihah ini memuat pengakuan Tuhan, permohonan, bimbingan, dan penegasan bahwa segala aktivitas kembali kepadanya. Ini merupakan mengapa Fatihah itu merupakan ayat atau surat yang paling penting. Itu Bismillah itu merupakan awal kita untuk memulai atau mengenal Tuhan. Jadi kita itu harus pertama tahu namanya dahulu. Setelah tahu namanya Allah, baru kita mengetahui sifat-sifatnya. Itu ada Ar-Rahman yang Maha Pengasih dan Ar-Rahim. Setelah tahu nama dan sifat-sifatnya, baru yang kedua, next juga. Pengakuan terhadap Tuhan semesta alam. Jadi setelah kita itu tahu namanya Allah, sifatnya Rahman Rahim, baru ada segala pujaan dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang merupakan Tuhan seluruh alam. Pengulangan Ar-Rahman Ar-Rahim menegaskan keseimbangan antara kasih sayang dan keadilan, atau istilah Yaumiddin, hari pembalasan. Mengingat bahwa setiap perbuatan itu memiliki konsekuensi. Rahmat Allah itu luas sebagai landasan pengampunan dan kesempatan berubah. Hari pembalasan mendorong akuntabilitas sebagai moral. Next. Kemudian ayat yang kelima ini merupakan puncak ketauhidan, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ketika kita sudah tahu namanya Allah, sifatnya Rahman Rahim dan seterusnya, baru kita merasakan atau mengikrarkan puncak ketauhidan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mengapa di sini maf'ulnya didahulukan? Karena ini adalah faedah takhasus. Beda dengan na'budu iyyaka. Kalau na'budu iyyaka berarti kalau di Indonesia kan aku menyembah kamu. Na'budu iyyaka, aku menyembah, kita menyembah kamu. Nah, sta'inu iyyaka berarti aku minta tolong pada kamu. Tapi ketika dibalik iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkaulah saya menyembah dan saya minta tolong. Makanya dikatakan sebagai puncak ketauhidan. Yang pribadi, pemahaman akhlak dan keputusan sehari-hari, pengakuan bahwa tanpa petunjuk ilahi kecenderungan manusia mudah terombang-ambing. Ayat yang ke-7 meneladani jalan yang diberkati. Itu lafadznya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Mencari contoh mereka yang diberi nikmat dan menjauhi dua jalan yang merugikan. Teladan para nabi, ulama, dan orang saleh yang konsisten ketaatannya. Hati-hati terhadap jalan kemarahan yang merusak moral dan kesesatan yang menyesatkan tujuan hidup kita. Jadi
kita sebagai manusia itu punya dua pilihan. Pilihan pertama, kita mau berjalan dalam kebaikan atau ke jalan keburukan. Kalau kita ke jalan kebaikan, insya Allah kita pasti ke surga. Tapi kalau kita memilih jalan keburukan, ya insya Allah masuk neraka. Baiklah teman-teman semuanya, ini saya bagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok timur dan kelompok barat, untuk mengimplementasikan surat Al-Fatihah dalam kehidupan sehari-hari. Ini saya beri waktu 15 menit, setelah itu nanti dipresentasikan di hadapan para teman-teman. Baiklah, untuk diskusi kelompok kami akhiri. Untuk itu kami mohon dari kelompok A untuk mempresentasikan hasil musyawarahnya. Silakan, Mbak. Oke, baiklah, di sini kami perwakilan dari kelompok timur akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang implementasi surat Al-Fatihah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada beberapa implementasi yang bisa diterapkan dari surat Al-Fatihah dalam kehidupan kita dalam sehari-hari. Yang pertama yaitu saat beribadah. Surat Al-Fatihah diniatkan semata-mata karena Allah, bukan untuk mendapat pujian manusia. Nah, sebelum sholat, tanamkan keyakinan bahwa hanya dengan pertolongan Allah kita dapat beribadah dengan baik. Terus ketika membaca ayat tersebut dalam sholat, bacalah dengan tenang dan penuh penghayatan terhadap maknanya. Jadi dalam keseharian kita yang lain selain di dalam ibadah, itu juga kita bisa mulai dengan Bismillah. Jadi kita memulai aktivitas apapun itu dengan bacaan Bismillah agar bisa untuk mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keseharian kita, dalam perjalanan kita sehari-hari. Mungkin hanya ini yang dapat kami presentasikan. Awal hingga akhir kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baiklah teman-teman semuanya, kita refleksikan masalah mengamalkan Al-Fatihah dalam keseharian, mulai dengan Bismillah, menjadikan Bismillah sebagai pembuka setiap niat dan tindakan, beribadah dengan kasih, membangun hubungan dengan Allah berbasis kasih, bukan hanya demi takut. Kemudian sholat sebagai dialog, gunakanlah sholat untuk memohon petunjuk konkret atas masalah hidup kita semuanya. Baiklah teman-teman semuanya, kita sudah tahu dan merefleksikan Al-Fatihah. Untuk tugas Anda semuanya, buatlah konten yang berhubungan dengan Al-Fatihah yang sudah diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari yang telah dilakukan oleh teman-teman kamu semuanya. Itu nanti kita membuat video, kemudian bisa dimasukkan di YouTube atau di Google Drive. Itu saya tunggu sekitar 1 minggu lagi. Baiklah, pembelajaran hari ini sudah cukup, dan semoga kita semuanya mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Amin. Dan semoga kita semuanya diajarkan oleh Allah dan diberi ilmu yang manfaat barokah. Amin. Kami tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.